Ya, bagi kita yang Muslim, Allah telah tetapkan dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dua sumber pokok ini, Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kajian ilmu syariah, itulah yang disebut dengan syariah. Jadi syariah itu adalah segala yang datang dari Al-Quran, atau segala yang bersumber dari Al-Quran, dan segala yang bersumber dari As-Sunnah. Itulah syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini, Jumat hari ini, kita semua masih mendapatkan rahmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, keimanan, dan ketakwaan. Nah, pada momen yang singkat ini, saya akan menyampaikan topik pembahasan saya, yaitu mensyariahkan kehidupan kita. Para pendengar yang saya hormati, perintah mensyariahkan kehidupan kita ini secara realistik kita terjemahkan berarti perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Nah, Allah menciptakan kita di bumi ya, dengan status inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sungguhnya Allah menciptakan kita sebagai khalifah di bumi. Itu menunjukkan secara langsung bahwa manusia itu adalah mandataris Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada yang mandat kita. Biasanya yang memandatir itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberikan mandat. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di bumi, itu artinya manusia itu adalah pelaksana segala tita-tita, segala perintah, segala syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, kita ini manusia adalah mandataris Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau lebih kerennya, ya, kita sebagai khalifah Allah di bumi, dengan mandat, dengan tugas untuk memakmurkan dunia. Wasta'marakum fiha. Para pendengar yang saya hormati, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sering kita mendengar perintah Allah, perintah untuk melaksanakan syariah, penegakan syariat Islam, ya, penegakan khilafah Islamiyah. Itu sebenarnya mengandung makna tiada lain adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan perintah-perintah Allah, tita-tita Allah untuk ditegakkan, dipedomani dalam kehidupan kita. Sederhananya, ya, bagi kita yang Muslim, Allah telah tetapkan dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dua sumber pokok ini, Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kajian ilmu syariah, itulah yang disebut dengan syariah. Jadi syariah itu adalah segala yang datang dari Al-Quran, atau segala yang bersumber dari Al-Quran, dan segala yang bersumber dari As-Sunnah. Itulah syariah. Syariah kita pahami bersama bahwa ini berlaku universal di seluruh dunia. Ya. Syariah ini sama di Mekah, sama di Wuhan, sama di Jerman, sama di Amerika, dan sama di Bone, sama di Makassar. Karena itu syariah statusnya adalah yang pokok dan universal. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan az-zikr, itu nama lain dari Al-Quran.
Ya, dan Allah akan memeliharanya. Nah, karena syariat ini berlaku universal, maka inilah hukum yang paling universal di seluruh dunia. Kalah hukum internasional. Kalau dalam pendidikan hukum itu ada yang disebut dengan hukum internasional, berarti hukum yang berlaku di antar negara, luas. Tetapi kalau hukum Islam, lebih dari itu. Tidak mengenal batas teritorial negara. Tidak mengenal batas wilayah negara. Artinya, di mana Muslim, di situ berlaku hukum Islam. Contoh di Wuhan, di China, di Korea. Saya pernah Korea jalan-jalan atas nama MUI. Di sana itu, di Korea itu masyarakatnya sekitar 45% tidak beragama. Ya. Hanya 2%, hanya 50% yang beragama. Islam di sana berapa? 000, atau mungkin besok pagi baru ada satunya. Artinya kurang sekali Islam di sana. Nah, tapi di sana Islam ditegakkan. Di Wuhan, di China ditegakkan. Nah, karena hukum Islam itu adalah sangat universal, tidak mengenal batas teritorial negara. Untuk itu, karena ini adalah pedoman diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang namanya Al-Quran, dan disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad juga menjelaskan Al-Quran itu melalui as-sunnahnya. Marilah kita syariahkan, marilah kita jadikan pedoman, jadikan tuntunan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek. Bukan hanya ibadah, tetapi juga pada aspek muamalah, yaitu segala perbuatan amal-amal kita, segala usaha-usaha kita syariahkan. Jadi, sangat mudah untuk mensyariahkan kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan kepada pendengar, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.